konsistensi Ahok itu bahasan Kompas petang hari ini karena banyak parpol yang meminang Ahok atau memberi dukungan kepada Ahok, tapi di sisi lain juga ada teman Ahok yang sudah mendukungnya sejauh ini. Kita bahas bersama pendiri teman Ahok, Singgi Widyastono, dan juga peneliti dari CSIS, Philip Vermonte. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Mas Singgi, apa yang terjadi? Katanya ada yang ingin membuang KTP-nya kalau Pak Ahok mendukung parpol atau ikut lewat parpol. Ya, saya harus luruskan dulu sebenarnya. Kalau buang KTP kan bahasa dari Pak Putu. Pak Putu adalah pendamping ahli dari kami. Mungkin itu pendapat pribadi dari Pak Putu sendiri ya. Tapi kalau dari teman Ahok sendiri, kami sampai sekarang belum ada bahasa-bahasa yang akan membuang KTP. Bahasa-bahasa dari teman-teman memang yang agak misalnya terpecah belah dengan keinginan Bapak nanti antara jalur partai politik atau jalur perseorangan. Jadi tidak ada bahasa-bahasa bahwa kami akan buang KTP, tidak. Nggak apa-apa, tapi kalau Pak Ahok masuk jalur lewat parpol? Sebenarnya kami memberikan kebebasan kepada Bapak untuk milih antara jalur partai politik atau jalur perseorangan. Kami di teman Ahok itu kan hanya kami awalnya membuat teman Ahok dari bulan Juni itu untuk kendaraan alternatif Bapak, andaikan Bapak tidak diusung oleh partai politik. Jadi ada kekhawatiran dari awal kami ketika kami mendirikan teman Ahok. Karena kan tadi bahasa Pak Ahok adalah yang paling rasional. Ya, kita berharap Bapak akan menjalin komunikasi dengan kita, tapi sejauh ini belum ada bahasa-bahasa Bapak akan ke parpol atau independen. Tapi sejauh ini kami masih yakin Bapak tetap memilih jalur independen, karena saya pikir ini adalah jalur yang paling mantap selama belum ada surat rekomendasi yang dikeluarkan dari partai politik. Pak Philip, di dalam politik tidak ada kawan, tidak ada lawan, hanya ada kepentingan. Pak Ahok kita tahu pernah ada di Partai Indonesia Baru, pernah di Gerindra, pernah di Golkar. Ya bisa juga dong tidak ke teman Ahok tapi ke parpol lagi. Ya, menurut saya sebetulnya begini, dalam hal Pak Ahok ya dan juga situasi dengan teman Ahok, menurut saya yang harus dilihat adalah bahwa betul yang dikatakan Mas Singgi tadi, dulu itu belum ada sinyal dari partai politik untuk mencalonkan. Sementara persyaratan menjadi independen itu berat, sehingga memang mau nggak mau harus ada orang yang diinisiasi oleh teman-teman Ahok ini untuk menyiapkan kalau partai politik tidak mencalonkan. Bukan hal yang mudah ngumpulin KTP 500.000 sekian itu. Yang pertama. Yang kedua, soal konsistensi dan lain-lain. Menurut saya begini, Pak Ahok itu mesti dilihat dalam konteks dia konsisten pada ide dan tujuan. Bukan pada siapa yang mendukungnya. Bukan pada yang mendukung. Jadi menurut saya itu sah-sah juga dalam politik. Bahwa Pak Ahok punya ide tentang Jakarta, bagaimana membuat Jakarta itu lebih transparan, lebih baik, lebih maju dan lain-lain. Tujuannya itu. Tapi pilihan mana yang paling rasional sekarang? Ke teman Ahok atau ke parpol? Karena kalau kita lihat kan Golkar, Hanura, Nasdem itu aja udah cukup 24 kursi itu. Kalau menurut saya begini, ini pendapat saya mungkin agak beda dengan Mas Singgi dan di teman-teman Ahok ya. Menurut saya sebaiknya lewat jalur partai politik. Walaupun memang dimungkinkan untuk mencalonkan secara independen. Sebabnya sederhana, Jakarta ini rumit sekali persoalannya dan perlu dukungan politik dan juga kenyamanan Pak Ahok dengan partai politik. Karena nanti membuat perda dan seterusnya dan lain-lain. Ya, kami sebenarnya menerima pendapat dari mana aja, termasuk dari Prof. Philip, bahwa memang ada beberapa yang tadi Bapak bilang bahwa ada untung dan rugi gitu kan, ada untung dan rugi. Makanya ini yang kami sedang pertimbangkan juga. Tapi yang paling baik yang akan kami ambil mungkin adalah terdekat akan ketemu dengan Bapak dulu. Apabila KTP kami sudah 1 juta KTP, hitungannya mungkin dalam 3 atau 4 hari ke depan sudah 1 juta KTP. Sekarang kan tinggal 18.000 lagi ya? Iya, countdown-nya sekitar 18.000, hitung mundurnya. Berarti harapan kami 3-4 hari kami sudah bisa melakukan komunikasi dengan Bapak untuk menanyakan, jadi mana yang akan dipilih oleh Bapak, partai politik atau independen? Bicara Pilkada Jakarta bukan hanya magnet buat orang Jakarta, tapi juga dari daerah lain. Ada penonton Kompas TV yang ingin bergabung. Jika Anda ingin bergabung juga di 02153661222 ada Pak Sugiharto. Pak Sugiharto, selamat petang di Semarang. Selamat petang Kompas TV. Selamat petang Mas Sofio yang notabene ini sebagai pendukung Ahok. Oh, oke. Silakan Pak. Saya sebagai pengamat di Semarang ya, saya pernah di Jakarta soalnya. Kalau saya melihat sepak terjangnya partai-partai ini, ya, ini memang mencari muka semua ini, Pak. Karena apa? Sekarang apalagi Ahok ini di rumah sakit Sumber Waras dinyatakan tidak terbukti. Ini malah justru akan naik pamornya. Nah ini justru masyarakat Jakarta, rakyat Jakarta malah berbondong-bondong ingin mengusung Ahok benar. Berarti mencari orang pemimpin yang bersih dan benar bersih. Seperti dulu-dulu coba pemimpin aja dulu. Pak Sugiharto. Contoh. Nah ini makanya kalau partai-partai politik sampai
mengusung Ahok dan Baik, memberat. Pak Sugiharto, kami tangkap maksud Anda adalah tim dari teman Ahok. Berikutnya adalah Bu Lucy dari Jakarta. Bu Lucy, selamat petang. Selamat petang. Silakan, Pak Ibu. Diki. Ya, saya sih setuju-setuju aja mau jalur independen atau jalur parpol. Pada tujuan pertama adalah Ahok tetap memimpin di DKI 1. Karena program-programnya dia itu sudah bagus dan pro rakyat. Nah, kita harus dukung. Jangan kasih celah sama siapapun untuk menjatuhkan Ahok. Teman Ahok dan partai politik yang sudah mendukung harus kompak. Supaya dia tetap menjabat jadi DKI 1 gitu loh. Oke, Bu Lucy, kami Ya. sudah tangkap maksud Anda. Yang penting adalah, tadi kata Pak Philip, tujuannya ya, Jakarta. Nah sekarang, siapa yang diuntungkan, siapa yang membutuhkan dan siapa yang butuh kalau kita bicara ini? Ahok butuh parpol, butuh teman Ahok, atau mereka yang parpol butuh Ahok? Saya kira itu take and give ya. Jadi mungkin dalam hal pencalonan, karena Pak Ahok sekarang yang paling populer, partai politik pasti memang, partai politik yang rasional itu kan mendukung mana yang kemungkinan paling besar untuk menang kan gitu. Tapi nanti pada perjalanannya mungkin waktu menyusun perda, lalu ada ketemu masalah-masalah yang sifatnya konstitusional, berhubungan dengan undang-undang dan lain-lain, itu tentu partai politik porsinya. Dan partai politik itu adalah dia punya konstituen di Jakarta. Dan pada akhirnya Pak Ahok juga harus bernegosiasi dengan konstituen dan partai politik. Mas Singgi, tentu jalannya juga supaya mulus tadi. Ketika memimpin harus di backup oleh parlemen dan lain-lain. Ya, kalau kami memang begitu. Jadi gini, kami sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan partai dari awal. Jadi siapapun partai yang akan mendukung teman Ahok kami persilahkan gitu, termasuk Nasdem, Hanura, dan mungkin akan Golkar. Gitu. Jadi memang kami menjalin komunikasi dengan baik sekali dengan partai manapun. Jadi tinggal bagaimana mendukung saja. Ini kalau sudah kami. satu suara sama teman Ahok yang lain? Sudah kami berlima di teman Ahok sendiri sudah berpendapat seperti ini. Kalau andaikan nanti misalnya partai politik ingin bergabung, partai politik manapun lagi akan bergabung dengan kami menerima dengan... Ada syarat untuk Pak Ahok ketika Pak Ahok ingin bergabung dengan parpol? Syaratnya yang pasti begini, Pak Ahok harus bertanggung jawab kepada konstituennya dulu yang sudah memberikan KTP dukungan. Harus memberikan jawaban kenapa Bapak pilih partai politik, atau mungkin untungnya lebih besar di partai politik, ruginya lebih besar di teman Ahok seperti itu, atau sebaliknya. Jadi saya memberikan disampaikan ke Bapak bahwa jawaban konstituen itu penting sekali. Meskikan dulu yang ngumpulin KTP, sign in-nya itu, ini untuk independen, bukan untuk parpol. Ya, betul, tapi beberapa termasuk tadi penelpon bahwa memang ada juga yang mendukung Bapak lewat jalur partai politik karena mungkin lebih aman, tapi ada juga yang memang tidak setuju dengan partai politik. Nah, ini kan hak politik masing-masing dari pendukung kami seperti itu. Oke, Pak Arief bergabung bersama kami di Ciganjur. Pak Arief adalah penonton Kompas TV. Pak Arief, selamat petang. Selamat petang. Menurut Anda? Kalau menurut saya sih popularitas Pak Ahok kan lebih bagus dari partai politik. Jadi kayaknya partai politik yang dari beken, numpang beken. Oke. Partai politik yang numpang beken. Terima kasih. Numpang beken untuk menaikkan elektabilitasnya gitu. Oke, Pak, terima kasih banyak telah bergabung sama kita. Pak Philip, ini Pak Ahok juga kan pintar, politisi. Pak Ahok yang bermain-main, ini ada parpol, kan sekarang dia di atas angin. Apa bacaan Anda soal ini? Menurut saya sih dia nggak main-main. Karena memang ya itu tadi. Sekarang Pak Ahok elektabilitasnya paling tinggi sampai hari ini. Mungkin beberapa bulan lalu dia juga masih paling tinggi. Tapi itu nggak ada artinya kalau dia tidak dicalonkan partai politik. Kan bisa aja partai politiknya gang up gitu atau bersepakat untuk tidak mencalonkan Ahok, mencalonkan yang lain aja walaupun dia paling tinggi. Karena mungkin sepak terjang Pak Ahok merugikan partai politik di Jakarta, di DPRD dan lain-lain. Kalau mereka bisa aja bersepakat, sudah kita tidak mencalonkan dia dan dia dikunci dengan syarat-syarat yang berat, yang rumit dan nggak mungkin dia penuhi gitu. Nah, tentu saja makanya ada yang namanya itu realita politiknya, tapi tentu banyak juga yang tidak suka atau tidak pro partai. Nanti ketika Ahok misalnya bergabung ke partai, melalui jalur partai, adakah mengurangi dukungan kepada Ahok menurut Anda? Ya mungkin ada yang kecewa saya rasa. Nanti Pak Ahok memang harus menjelaskan pada konstituen. Kenapa pada akhirnya, kalau lewat jalur partai politik, kenapa menurut Pak Ahok lebih smooth kalau lewat partai politik. Tapi yang jelas itu bukan berarti meninggalkan teman Ahok menurut saya. Karena porsinya teman Ahok nanti di mana? Porsinya teman Ahok begini, tentu akan membantu pemenangan, kampanye dan lain-lain. Setelah kalau Pak Ahok terpilih,
yang namanya teman Ahok atau organisasi relawan yang terorganisasi itu bisa menjadi kelompok penekan. Dia bisa mengawasi DPR karena solid ini, masanya konkret, organisasinya rapi dan lain-lain yang bisa membantu kerja Pak Ahok dalam mengimbangi partai politik di DPR. Oke. Warga Tangerang, Banten juga bergabung di Kompas Petang, Pak Arianto. Selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Saya ingin urang rebut ya Pak Philip ya, dari CIS. Ini, saya dari Tangerang, Ahok itu kalau menurut penilaian saya, meskipun saya ini orang Muslim, dia itu masih kuat untuk DKI. Yang paling penting, ini aja, maaf aja ini, bagi kaum Muslim itu sebetulnya malu, kenapa nggak ada pemimpin seperti Ahok itu aja. Meskipun mau dirubung sama partai-partai politik, saya tetap Ahok, meskipun saya ini orang Banten. Pak Arianto, kami tangkap maksud Anda. Sampai sejauh ini, Pak Philip, kan udah mulai banyak muncul nama-nama. Ahok yang paling... Elektabilitasnya masih paling tinggi. Ya. Menurut survei-survei masih yang paling tinggi. Tapi tadi merespon telepon terakhir itu, misalnya soal agama dan lain-lain, Jakarta mungkin harusnya jadi model untuk Indonesia ya, di mana politik itu sifatnya Jakarta adalah Indonesia, Jawa adalah Indonesia, begitu pun jadi model. Ya, model dalam arti begini, bahwa politik itu harus lintas agama, lintas etnis, karena persoalan Jakarta kalau banjir, mau Anda orang Padang, mau Anda orang keturunan Tionghoa, mau Anda orang Surabaya, mau Anda orang Medan, kena banjir juga. Yang kena macet semua, mau agamanya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain kena macet. Sehingga politik itu harus dibangun yang sifatnya kewarganegaraan gitu. Nah, kasus Pak Ahok ini menarik menurut saya buat konteks pelajaran buat Indonesia. Karena apa? Karena persoalan kita itu persoalan kebijakan publik, bukan persoalan agama dan lain-lain gitu. Mas Singgi, ini kan bolanya semakin liar. Teman Ahok terbelah. Ahok sudah bertemu dengan Megawati. Golkar siap dukung Ahok, Hanura, dan lain-lain. Akan ketemuan dalam waktu dekat? Kalau kami dari awal kami akan coba bertemu dengan Bapak dalam waktu dekat ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, harapannya adalah supaya bola liar yang tadi Mas bilang bisa lebih tenang, bisa lebih mengarah antara partai politik atau jalur perseorangan. Tapi yang perlu kami tekankan sekarang adalah bagaimana yang paling siap dan yang paling mantap adalah jalur perseorangan dari kami. Jadi mungkin pilihan yang paling baik adalah di jalur perseorangan karena yang sudah sudah bisa memajukan Bapak hanya jalur perseorangan. Meski tadi rintangannya disebutkan banyak oleh Pak Philip. Iya, tapi kami yakin kami akan menjadi kelompok penekan seperti Pak Philip tadi. Meski gitu kan. parlemen kan sifatnya bukan... Betul. Kan melalui regulasi dan melalui birokrasi. Kami ketika nanti Bapak terpilih, andaikan Bapak terpilih nanti, kan kami bukan akan duduk di DPRD, tidak. Tapi kan ada partai-partai yang duduk di DPRD seperti itu. Nah, kedua partai yang sudah mendukung kayak Nasdem dan Hanura mungkin akan menjadi bagian itu. Kami hanya menjadi kelompok yang mengawasi, hanya menjadi kelompok menilai seperti itu saja, Mas. Melihat langkah Ahok yang sudah bertemu dengan Megawati juga tidak bilang secara tegas enggak, akan kemana menurut Anda? Yang paling realistis untuk Ahok ya? Sekarang kan Pak Ahok menurut saya ada di atas angin. Bargainnya kuat. Dia punya dukungan konkret KTP yang sudah mungkin siap untuk mencalonkan. Pada saat yang sama dia tahu juga parpol ini semua nggak punya calon. Ya kan? Nah, ini sebetulnya tamparan juga untuk partai politik. Kok bisa partai politik nggak bisa menemukan calon yang baik, yang bisa menandingi gubernur incumbent gitu. Sehingga menurut saya bolanya ada di tangan Pak Ahok sendiri. Dan tentu saja dalam hal ini hubungan dengan PDIP dan lain-lain, karena dulu jalurnya lewat PDIP, Pak Jokowi, bolanya ada di petinggi PDIP, Bu Mega dan Pak Ahok. Karena itu komunikasi seperti yang kemarin dilakukan ya penting. Kan tentu komunikasi nggak sekali, dia bisa berkali-kali gitu. Warga Bogor juga bergabung bersama kami, Bu Ana, selamat petang. Petang. Ya, halo. Ya, Bu Ana, pendapat Anda? Kalau saya melihat sebagai rakyat ya, saya ngikutin terus dari awal. Kalau kita mau pilih pemimpin itu satu, konsisten dulu. Kalau tidak konsisten, mau dibawa kemana ini? Ya kan, satu. Ahok kan dari awal sudah didukung oleh independen. Komit aja. Kenapa partai-partai itu pada gelisah? Karena memang Ahok ini nomor satu. Sampai hari ini masih Ahok nomor satu. Jadi pertahankan aja. Urusan menang nggak menang nanti urusan nanti. Yang penting maju konsisten. Ibu Kalau Ana. tidak konsisten tidak bisa kita pilih.
Belum apa-apa sudah tidak konsisten. Bagaimana hancur Ahok itu nanti kalau tidak Baik, konsisten? Bu Ana terima kasih sudah bergabung bersama kami yang menutup dialog kita. Jadi kita akan lihat konsistensinya bukan pada teman Ahok, bukan pada parpol, tapi juga untuk kepentingan kita. Terima kasih Pak Philip, Mas Singgi.